pertama pasti ada adaptasinya dulu. Jadi giginya itu kan berasa kayak terlalu ketarik kayak gitu kan. Cuman itu ternyata nggak berlangsung terlalu lama kalau di aku. Jadi sekitar kayak 1 mingguan. Jadi sudah bisa menyesuaikan. Sampai sekarang itu bracketnya nggak pernah lepas sama sekali walaupun makan yang keras. Hai Sobat Orange, apa kabarnya? Kita ketemu lagi di Cerita Senyum by Orange Dental. Bersama saya Rena Laksita, dan pastinya cerita senyum adalah cerita dari pengalaman sahabat Orange yang pernah treatment behel gigi. Sudah ada salah satu sahabat Orange kita yang tentunya pasien behel safir di Orange Dental Grogol. Hai Stephanie. Ya, halo Kak Cantik Rena. sekali. Iya, terima kasih. Apa kabar nih Stephanie nih? Iya, baik Kak Rena. Harus sehat ya. Sehat pasti. Steph, kamu udah berapa lama nih pakai behel safir? Kalau behelnya itu dari awal kali pemakaian itu sudah sekitar 6-7 bulanan. Jadi awal tahun banget pakainya. Awal tahun ini ya? Awal tahun. Oke, jadi kita lagi semangat-semangatnya nih. Iya. Aku juga masuk 9 bulan dari pemakaian behel ini. 9 bulan, jadi akhir Oktober tahun lalu. Gitu, aduh. Oke, apa sih hal yang paling mengganggu kamu sehingga kamu memutuskan untuk pakai behel? Yang pasti itu senyum. Kalau misalnya gigi nggak rata kan jadinya kan nggak pede buat senyum. Betul. Jadi kalau misalnya mau ketawa lepas juga kayak ya harus tutup mulut kayak gitu kan. Jadi ya sudahlah karena udah lama banget, sudah sekitar 26 tahunan nggak rata giginya, jadi ya sudah coba pakai dulu aja. Iya ya, gitu. semangat. Iya. Aku juga ini sebenarnya pemakaian yang kedua gitu ya. Jadi dulu aku waktu lulus SMP itu udah pernah pakai behel. Terus giginya relapse karena aku nggak pakai retainer. Jadi ada yang kedua dan aku masih semangat juga gitu ya. Jadi kalau Stephanie sendiri berarti di usia 26 tahun baru memakai behel. Iya. Oke. Udah agak telat kayaknya. Enggak juga, enggak ada batasan umur. Oke, mengapa pilih jenis safir nih untuk behelnya? Yang pertama itu sih karena direkomendasiin sama dokternya juga. Karena kalau yang biasa, aku lupa tuh namanya yang biasa itu apa. Behel metal? Iya, behel yang metal itu pertama agak lebih mudah buat copot kata dokternya. Terus juga kalau misalnya yang behel safir itu dia enggak terlalu sakit waktu pemakaiannya itu. Oke. Jadi lebih mudah untuk apa sih? Kalau yang metal itu katanya kan enggak terlalu yang metal itu agak lama penyesuaiannya. Karena beradaptasinya. Iya, bahannya juga keras, katanya bikin sakit gitu ya. Lebih sering bikin sariawan juga katanya. Betul. Tapi sebenarnya dari sebagian individu beda-beda sih ya beda-beda. gitu. Jadi jangan takut sahabat Orange, dimanapun pilihan kamu, jenis behel tuh variasi banget. Jadi kamu bisa berkonsultasi dengan dokter gigi yang ada di Orange Dental gitu ya, Steph ya. Oke, next, ada nggak sih yang membuat kamu ragu nih sebelum pasang behel? Kalau untuk ragunya sih nggak ada. Karena udah dijelasin dulu sama dokternya itu. Jadi dari awal konsultasi mau pemasangan, dokternya itu juga udah jelasinnya itu sangat jelas banget. Jadi kita mau tanya apa, dijelasin sama dokternya. Jadi udah nggak ada keraguan lagi untuk pakainya. Betul. Jadi buat Stephanie nggak ada keraguan karena tentunya berarti dokter gigi yang ada di Orange Dental nih cukup komunikatif. Iya, sangat. Jadi ini waktunya kamu semua nih sahabat Orange yang lagi nonton podcast kita, karena sekarang nih semuanya bisa langsung konsultasi gitu ya, daripada kita berpikir sendiri terus nggak ada way out gitu ya. Iya. Jadi hanya asumsi sendiri. Betul. Bagaimana caranya kamu yakin menggunakan behel safir? Karena kalau pengennya itu ya itu karena nggak pede aja sih, jadi ya udahlah gitu. Oke, jadi ketidakyakinan kamu ini terutama mungkin pada saat senyum gitu ya, karena permasalahan gigi yang tidak rata. Aku pun juga merasakan gitu kan, sudah pernah pakai behel, giginya relapse gitu kan. Bener-bener bikin kita tuh kayak nggak nyaman gitu ya, gitu. Jadi memang ya sekali lagi sih sahabat Orange, kita tuh memang harus banyak melihat sisi positifnya ya, walaupun memang treatmentnya cukup lama ya untuk pemakaian behel gitu ya, bisa 3-4 tahun gitu ya. Tapi semua kembali lagi ke jenis individu gitu ya, karena berbeda. Oke, proses atau tindakan apa saja yang kamu lewati sebelum pemasangan behel? Jadi sebelum pemasangan itu
awal banget itu di kota saya sebelumnya, karena kan saya ngerantau di Jakarta. Di kota saya sebelumnya itu sebenarnya gigi saya itu sempet ada di tambal. Nah cuman waktu itu karena gigi depannya itu ditambal, ada 2 gigi nih, dia itu tengah-tengahnya bolong, dia itu kata dokter yang di Orange Dental itu dia digabung tampelannya itu. Jadi kalau mau dipasang behel itu nggak bisa langsung dipasang, harus dibongkar, harus dicopot dulu. Tambelannya itu ditambal ulang dulu, jadi masing-masing gigi itu harus ada tambelannya sendiri, jadi ada sekatnya itu. Sedangkan kesalahannya dari yang dokter sebelumnya itu harusnya ada 2 tambelan, dia jadiin 1 tambelan. Jadi mau gak mau harus dibongkar dulu tambelannya, ditambal lagi masing-masing 2, baru dipasang behelnya ini yang sapir. Prosesnya lumayan panjang, tapi sepertinya Stephanie waktu merasakan dapat treatment di Orange Dental jadi ngejalaninnya jadi lebih happy ya. Lebih happy dan lebih yakin. Lebih yakin karena satu persatu case yang kamu rasain tuh terjawab gitu kan, terbantu. Mendapatkan solusi terutama dari dokter gigi kamu ya. Iya, yang ada di Orange Dental dengan dokter gigi siapa? Dengan dokter Elizabeth. Dokter Elizabeth, boleh ya. Jadi pasti banyak banget kendala-kendala yang terjadi pada setiap orang gitu ya, tentunya dengan masalah gigi gitu ya. Tapi itu jadi PR banget ya pada saat itu ketika kamu tahu masalah itu ya. Iya, baru tahu juga karena dulu kan dokternya nggak ada jelasin apapun. Jadi ada tindakan yang menurutnya harus dilakukan, langsung dilakukan gitu. Jadi nggak kasih tahu dulu ke kita kenapa harus begitu. Tahu-tahu kita udah dapet tindakan gitu aja, gitu. Tanpa kita tuh harus dijelaskan gitu kan, mendapat efek yang kayaknya jadi benefitnya kita jadi dirugikan, ya nggak sih? Pada saat itu gitu, pada waktu kamu sebelum ke Orange Dental gitu ya. Iya, karena ternyata kalau mau dipasang untuk behel harus dicopot dulu, kayak gitu. Harus diulang lagi lah istilahnya tindakan itu. Waduh, gitu. PR banget ya. PR banget gitu. Setelah pemasangan behel safir selesai dilakukan, apa nih yang kamu rasain? Pertama pasti ada adaptasinya dulu. Jadi giginya itu kan berasa kayak terlalu ketarik kayak gitu kan. Cuman itu ternyata nggak berlangsung terlalu lama kalau di aku. Jadi sekitar kayak 1 mingguan. Jadi sudah bisa menyesuaikan. Kata orang kan kalau baru pasang behel itu sampai sakit kepala lah, nggak bisa makan, susah tidur kayak gitu. Tapi kalau di aku dengan yang behel safir ini enggak, paling cuma 1 minggu, makan juga udah bisa mulai kayak biasa lagi, jadi nggak terlalu mengganggu sampai segimana banget sih. Wow, kalau keren. Iya. Jadi untuk Stephanie sendiri, jadi ini kondisinya lebih ringan gitu ya. Jadi artinya kita nggak terlalu berpikir terlalu berat atau berpikir terlalu bakal nggak bisa makan, bakal pusing-pusing, terus nanti nggak nyaman segala macam, terus nanti di pertengahan minta behelnya dilepas sama dokter gigi. Aduh, jangan sampai gitu ya, karena tentunya kan ya cost-nya yang kita keluarkan juga lumayan gitu ya. Jadi kalau bisa sih jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi nih ya. Pernah nggak sih ada yang bilang kalau kamu nggak kelihatan kayak pasang behel? Ada. Iya, karena transparan ya, seru banget ya. Iya, transparan. Jadi banyak banget ya. Iya, dan karena minta karetnya juga kan, minta yang transparan, jadi bener-bener kalau orang nggak merhatiin banget itu nggak kentara banget. Betul. Jadi nggak terlihat sama sekali. Ya, bener-bener transparan banget ya. Terus pernah berapa lama kamu akhirnya bisa beradaptasi dengan behel safir? Kalau di aku kurang lebih sekitar 1 mingguan. 1 minggu ya? 1 mingguan udah, ya udah nggak sampai gimana banget. Paling cuman waktu hari pertama banget, baru banget dipasang itu karena memang baru penyesuaian banget. Jadi kayak kok aneh kayak gitu di mulut kan, jadi kayak agak kayak susah mingkem. Cuman kayak kebuka sedikit gitu ya. Cuman setelah dari situ oh ya sudah, kan seiring berjalannya waktu ternyata bisa menyesuaikan dan juga nggak seburuk yang aku kira sebelumnya. Iya. Apalagi dengan durasi 1 minggu itu juga nggak lama ya gitu ya, karena mostly ada bagian yang dari teman-temanku bilang ada yang 2 minggu, 3 minggu. Aku nih sama banget sama kamu, 1 minggu tuh kayaknya udah
lebih nyaman ya, iya, gitu lebih ya. nyaman. Gitu. Walaupun aku akhirnya berani untuk makan-makan yang lebih padat, yang crunch itu mungkin setelah 1 bulan gitu. Karena kan takut ada yang lepas gitu, Iya. takut bagaimana gitu. Jadi memang tindakan-tindakan preventif, terus juga jangan lupa untuk selalu kontrol ke dokter Iya, gigi. Ini betul. penting banget nih sahabat Orange ya. Oke. Saat kontrol behel, biasanya tindakan apa nih yang kamu lakukan? Paling sering itu ganti karet, terus juga kawatnya diganti. Itu aja sih. Yang paling pasti selalu dilakukan setiap bulan itu kan ganti karet. Cuman kalau dari pergantian kawatnya itu tergantung dari dokternya. Ada yang 2 bulan sekali diganti, ada yang kalau menurut dokternya bulan depan harus diganti kayak gitu. Oke. Untuk scaling sendiri? Scalingnya Pembersihan itu karang gigi? 6 bulan sekali. Oh, 6 bulan sekali 6 ya. bulan Jadi nggak sekali. setiap bulan kamu kontrol harus scaling? Enggak. Enggak ya. Enggak. Oke. Tapi Terus kesehatan giginya tetap harus dijaga kalau harus dari dijaga. dokternya. Jadi kayaknya harus rajin interdental nggak sih? Iya. Yang dikasih tahu sama dokter gigi kamu? Iya ya, wajib ya. Iya. Kita bawa kemana-mana tuh. Ini juga jadi barang wajib sekarang di tas Iya. aku. Selain bawa lipstick, kita tuh ternyata harus bawa interdental. Iya. Karena mostly kalau misalnya tindakannya itu 1 bulan kita harus supaya nggak menumpuk karang giginya, memang harus rajin setelah makan untuk interdental ya. Iya, betul. Oke. Menurut kamu worth it tidak menggunakan behel Saphir ini? Iya, worth it. Worth it ya? Dibanding dengan yang varian lain, kalau menurut saya itu karena sampai sekarang itu bracketnya nggak pernah lepas sama sekali walaupun makan yang keras. Oke. Jadi daripada nanti kita pakai yang lain tapi ternyata kita makan yang keras dikit copot, karena sepupu saya pernah kayak gitu. Iya. Sepupu saya kan pakai yang metal, cuman karena dia makannya kerasan dikit itu copot. Jadi kalau misalnya dia copot kan tetap harus dipasangin lagi, itu biaya lagi. Iya. Jadi kalau ini sih lebih worth it yang Saphir kalau menurut saya sih. Oke. Kayak gitu. Karena berarti dari Saphir ini speknya kurang lebih kuatnya mirip seperti behel metal gitu ya, dan pasti jenisnya ini transparan gitu ya. Jadi kalau behel Saphir ini perpaduan yang tepat dan representatif untuk behel yang kuat dan juga transparan nih untuk sahabat Orange. Wow. Nah, ini sepertinya pertanyaan selanjutnya, seberapa penting kualitas dari bracket buat kamu sendiri nih? Kalau menurut saya sih penting banget, karena kalau misalnya kita milih bracket yang gak tepat, pertama kita udah pasang behel misalnya udah 1 tahun, 2 tahun, cuman karena bracketnya nggak tepat, bisa aja nanti hasil yang kita dapetin itu nggak sesuai dengan yang kita harapin. Jadi mungkin kalau misalnya kita ngeluarin, anggaplah mungkin lebih murah dibanding yang Saphir misal, cuman kalau misalnya ternyata hasilnya nggak sesuai dengan yang kita dapetin kan sayang aja, udah ngabisin waktu, ngabisin uang, hasilnya nggak dapet gitu. Betul banget gitu ya, karena tentunya dengan kita sudah earn money gitu, kita juga harus mendapatkan benefit tentunya dengan mendapatkan gigi yang rata gitu ya, dengan kualitas yang baik. Wow, luar biasa. Jadi semangat ya buat kita berdua, karena perjalanannya masih panjang. Semangat juga untuk Stephanie ya. Akhirnya makasih juga loh udah nemenin aku di studio ya. Iya, makasih juga Kak Rena. Iya. Dan pastinya sahabat Orange, itu tadi ngobrol seru kita ya. Pastinya podcast Cerita Senyum bakal balik lagi, so tonton terus Cerita Senyum by Orange Dental. Saya Rena Laksita pamit and stay healthy.